Mohon perhatian kepada Bapak Ibu semua, mohon dimatikan audionya dan mengaktifkan video sebelum acara kita mulai pada siang ini. Dengan PPN ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang Keperawatan RSUD Dr. Hukumono Hadi Kudus, Bapak Edi Susanto Eskepnes. Yang terhormat Bapak Kepala Seksi Keperawatan Rawat Inap Neseno Hertono. Yang kami hormati Kepala Ruang beserta seluruh staf di RSUD Dr. Hukumono Hadi Kudus, serta teman-teman sejawat dan seluruh audien yang mengikuti kegiatan Zoom Minar pada siang ini. Alhamdulillah, puji syukur, mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul yang kelima, di mana pada episode siang ini merupakan Sabtu Perawat Pintar edisi spesial, di mana kami menghadirkan tim verifikator dari RSUD Dr. Hukumono Hadi Kudus yang nanti akan memberikan penjelasan dan pemahaman kepada kita, sehingga pengisian MySub BKN nanti akan dapat berjalan dengan lancar meskipun dalam waktu yang berbatas. Berikut ini saya bacakan susunan acara pada kegiatan siang ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan serta pembuka acara dari Kepala Seksi Rawat Inap Bapak Neseno Hertono. Yang ketiga yakni materi, yang keempat diskusi dan penutup. Mengawali acara yang pertama, marilah kita buka acara siang ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga acara siang ini dapat berjalan lancar hingga akhir nanti. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yakni sambutan dari Kepala Seksi Rawat Inap kepada Neseno Hertono Eskep, kami persilahkan. Bapak Seno Hertono di tempat. Terima kasih Mas Sulin ya atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Ruang, seluruh teman keperawatan ya, yang ada di Rumah Sakit Umum Dr. Hukumono Hadi. Ini Sabtu Pintar yang kelima. Saya sangat sekali dengan tim ya, bahwa kita semua ya, setiap ada kegiatan ini teman-teman yang di keperawatan katanya bisa bekerja sama bersama-sama. Bapak Ibu semua, pertama marilah kita puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini ya, masih diberikan sehat, masih diberikan kesempatan untuk berkumpul meskipun ya, ini merupakan kesempatan yang sangat baik. Kemudian yang kedua ya, sholawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kita nantikan syafaatnya di akhir nanti. Bapak Ibu, hari ini kita untuk melaksanakan kegiatan Sabtu Pintar terkait dengan sosialisasi MyTest APK, karena memang beberapa ada yang terkendala untuk mengisi ataupun melaksanakan kegiatan ini. Harapannya nanti dari narasumber yang dari kepegawaian ini
bisa memberikan informasi yang cukup banyak. Ini karena apa? Untuk SAPK ini adalah merupakan kewajiban kita untuk mengisi sebagai seorang ASN, karena nanti kalau tidak terisi ya mungkin ada kendala-kendala di kepegawaiannya, mungkin nanti Bapak Ibu tidak bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan administrasi sebagai seorang ASN dan tidak semena-mena ini menjadi tanggung jawabnya kepegawaian. Kepegawaian UP ini memberikan fasilitas, memfasilitasi Bapak Ibu semua untuk mengisi ataupun untuk melaksanakan Bapak Ibu, tidak panjang lebar yang kami sampaikan, semoga nanti apa yang disampaikan oleh tim dari kepegawaian ini bisa bermanfaat bagi semua. Gadis bukan saya maaf ya bila kegiatan ini ada tutur kata saya yang kurang berkenan, dan semoga kegiatan hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Baik, pada acara yang selanjutnya, yakni acara yang paling kita tunggu-tunggu bersama dengan narasumber dari Unit Kepegawaian Tim Verifikator MySAP BKN RSUD Dr. Monadi Kudus. Mohon maaf, untuk para peserta kami harap untuk mematikan mikrofonnya supaya nanti bisa lebih fokus, karena sepertinya terdapat sedikit gangguan sinyal sehingga suara menjadi kurang stabil. Acara inti pada siang ini yakni adalah materi tentang pengisian dari MySAP BKN yang akan disampaikan oleh beliau tim verifikator RSUD Dr. Lukman Hadi Kudus yang akan diwakili oleh Bapak Bayu Cakra Adinugraha Sarjana Hukum. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan hari ini saya ditunjuk sama Pak Kasubag Kepegawaian untuk mewakili untuk mengisi mengenai tata cara pengisian MySAPK BKN. Sebetulnya pada hari Selasa kemarin, pihak kepegawaian sudah mendatangkan narasumber dari BKPP langsung, yaitu Pak Arif sebagai pengelola web MySAPK BKN di pemerintah Kabupaten Kudus. Tapi tidak apa-apa, pada siang hari ini saya ulang lagi bagaimana cara pengisian MySAPK BKN. Yang pertama, untuk caranya pertama kali yaitu kita harus mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan terlebih dahulu, seperti SK golongan terakhir, SK pendidikan terakhir, terus SK CPNS, SK pengangkatan PNS, terus seperti SPMT, terus data-data keluarga seperti buku nikah, terus akte kelahiran anak-anak, terus sama misal ada untuk pelatihan sertifikat pelatihan dan lain-lain. Kemudian setelah data terkumpul, Bapak Ibu bisa membuka web tersebut melalui Google masing-masing, yaitu mysapk.bkn.go.id, seperti yang ada di dalam layar yang kita tampilkan pada siang hari ini.
Selanjutnya untuk masuk ke akun MySAPK, Bapak Ibu mengisi keluarga. Setelah itu, setelah bisa masuk, akan muncul beberapa kotak di sini. Yang pertama harus diisi adalah unit verifikasi. Unit verifikasi ini diisi Rumah Sakit Umum Dr. Lukmono Hadi. Selanjutnya disimpan, baru kita bisa mengisi beberapa kotak yang ada di dalam menu MySAPK ya. Setelah itu langsung saja di dalam kotak itu terdapat beberapa. Yang pertama adalah riwayat profil Bapak Ibu semuanya. Di sini pertama kali kita bisa mengupload foto masing-masing yang fotonya itu yang terdapat di Simpek BKPP. Nah, foto tersebut diupload dan disimpan seperti yang ada di sini, disimpan. Terus kemudian kita lanjut ke kontak pribadi. Nah, ini dilengkapi sesuai dengan masing-masing Bapak Ibu. Kemudian yang email instansi itu kemarin saya konsultasi ke BKPP, bisa diisi email rumah sakit yang aktif. Untuk yang email pribadi, apabila masih ada email yang tidak aktif, misal sementara tidak diganti dulu, enggak apa-apa. Kami sementara melayani teman-teman yang belum bisa login karena emailnya berbeda dengan yang ada di dalam sistem. Monggo teman-teman yang Bapak Ibu yang belum bisa login, bisa langsung ke kepegawaian menemui Pak Ipung, melaporkan bahwasanya belum bisa login akun MySAPK dengan menyantumkan nama, NIP, terus sama email yang aktif. Selanjutnya setelah itu kita masuk di data dukung. Di sini ada NIK, nomor KK, agama, lokasi kerja, nomor akta kelahiran, dan lain-lain ya Bapak Ibu ya. Di situ monggo diisi sesuai dengan data-data yang dimiliki Bapak Ibu semuanya. Untuk selanjutnya, setelah semua diisi, jangan lupa disimpan nggih. Ini kalau per kotak ini disimpan aja enggak apa-apa, untuk data profil pribadi itu masih bisa diperbarui. Disimpan aja enggak apa-apa. Setelah itu kita masuk di riwayat golongan dan pangkat. Nah, ini Bapak Ibu pada menu golongan dan pangkat ini yang diisi adalah riwayat golongan atau pangkat terakhir Bapak Ibu yang dimiliki. Bayu, mau tanya Mas. Mau tanya Mas. Mohon maaf, untuk pertanyaan nanti saja ya Bapak ya, supaya nanti bisa lebih fokus. Siap. Monggo dilanjut Pak Bayu. Untuk golongan dan pangkat ini yang diupload adalah golongan atau pangkat terakhir yang ada di SK kenaikan pangkat Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini di dalam bila di riwayat golongan itu belum muncul golongan terakhir yang Bapak Ibu punya, maka bisa diklik di menu tambah baru di sini. Di situ nanti diisi aja sesuai dengan realita SK yang ada. Apabila di situ sudah ada riwayat golongan yang terakhir Bapak Ibu, tinggal diklik titik 3 yang ada di samping kanan itu dan diisi sesuai dengan SK masing-masing yang ada. Setelah itu, nah ini contohnya nggih Bapak Ibu. Ini contoh apabila
SK golongan Bapak Ibu sudah tertera di dalam menu di MySAPK, tinggal diklik ubah data ini dan dilengkapi data-datanya sesuai dengan SK yang ada. Nah, ini ada beberapa, ini masukkan data, terus dan lain-lain, ini sesuai yang di layar, diisi aja yang komplit, jangan sampai salah. Setelah itu diklik menu lanjutkan, maka muncul data dukung yang harus Bapak Ibu upload, yaitu SK kenaikan pangkat. Pangkat terakhir diupload aja dengan kualifikasi filenya PDF maksimal 1 MB. Terus setelah itu, apabila file yang diupload itu sudah berhasil, maka akan muncul tanda hijau di samping kanan ini. Apabila masih merah, itu mungkin filenya belum PDF atau filenya terlalu besar size-nya. Setelah itu, kalau sudah semua ini sudah dilengkapi, langsung aja dilanjutkan, maka muncul ini tampilan koreksi. Apabila sudah betul, langsung dicentang saya menyatakan bahwa data yang saya input benar, langsung dikirim. Apabila masih pada saat pengoreksian ini masih ada data yang salah, maka bisa diklik menu ubah di pojok kanan atas ini. Nanti bisa dilengkapi aja dan diperbarui. Setelah itu, nah ini yang misalkan golongan atau pangkat Bapak Ibu belum ada di dalam sistem, maka diklik aja tambah baru di sini, terus dilengkapi aja sesuai dengan SK yang ada. Setelah itu golongan sama, setelah itu diupload. Sebentar ya. Setelah itu, kalau sudah, golongan sudah, terus sekarang masuk di riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan, Anda dapat perbaiki dan menambahkan riwayat pendidikan Anda. Dapat apabila sama seperti golongan tadi, apabila yang Bapak Ibu belum ada di sini ditambahkan. Misal ada, misalkan yang pertama D3, kemudian Bapak Ibu sekolah lagi ke jenjang S-Cup Nurse. Nah, maka di sini bisa ditambahkan, menu tambahkan gitu. Apabila masih sama, pakai ijazah yang terakhir, ya kalau D3 tinggal aja diklik di kanan, sebelah kanan titik 3 di sini, di MySAPK. Nah, seperti ini, diisi aja. Yang diisi adalah data-data terakhir yang Bapak Ibu miliki. Di dalam pendidikan ini ada bisa diklik menu-menunya ini dilengkapi, tanggal lulus, terus gelar, jangan sampai salah, penulisannya juga jangan sampai salah nantinya. Nah, setelah itu, setelah dilanjutkan maka muncul data-data yang harus diupload seperti yang ada di golongan. Datanya harus PDF dan maksimal data adalah 1 MB. Yang data di-upload di dalam pendidikan ini ada ijazah Bapak Ibu yang asli, dan juga transkrip nilai Bapak Ibu yang asli juga. Kalau ada SK penggunaan gelar, itu Bapak Ibu bisa mengupload juga di MySAPK ini sebagai data dukung. Diupload saja. Nah, seperti yang ada di golongan, nanti apabila diklik lanjutkan tampil menu koreksi di sini sebelum kita kirim. Dikoreksi aja apabila sudah selesai, klik yang ada di bawah sebelah kiri. Apabila masih ada yang belum
sama seperti SK yang ada, tinggal diklik ubah saja. Setelah itu pendidikan, nah kita masuk di riwayat jabatan. Riwayat jabatan yang dimaksud di sini adalah riwayat jabatan fungsional Bapak Ibu semuanya. Kita buka aja setelah disesuaikan sama SK yang Bapak Ibu miliki. Apabila ada perubahan kenaikan jabatan, tinggal aja ditambah baru. Gitu aja sih, seperti menu-menu yang ada di pendidikan dan golongan. Yang diupload adalah SK jabatan fungsional Bapak Ibu semuanya. Apabila di sini kan ada dokumen surat pelantikan. Nah, di situ kalau Bapak Ibu ada surat pernyataan pelantikan seperti yang di jabatan struktural, itu bisa saja diupload di dokumen surat pelantikan di situ. Kalau tidak ada, tidak usah diisi, tidak apa-apa, sifatnya opsional kemarin pada saat sosialisasi dari BKPP. Sama seperti golongan dan jabatan, dan ini apabila langsung dikirim saja. Terus masuk di riwayat peninjauan masa kerja. Nah, di sini apabila Bapak Ibu pada saat dulu atau setelah diangkat PNS mengajukan permohonan peninjauan masa kerja, di situ bisa diisi saja. Apabila tidak pernah sama sekali mengajukan peninjauan masa kerja, langsung aja dilewati saja. Diklik ini, saya tidak ada data di sini, di sebelah kanan pojok ini. Kemarin saya melihat ada yang memiliki peninjauan masa kerja di bagian farmasi, itu ditambahkan aja. Ada kok beberapa pegawai yang mempunyai riwayat peninjauan masa kerja pada saat misal kemarin saya yang pernah ada itu pada saat yang bersangkutan mau dilantik sebagai PNS, karena pada saat CPNS masa kerjanya kurang, maka yang bersangkutan mengajukan peninjauan masa kerja. Nah, dokumen itu sebagai data dokumen yang diisi di MySAPK. Semua data yang diupload adalah bentuknya PDF dan maksimal 1 MB. Nah, ini kemudian masuk di CPNS dan PNS. Kita langsung aja, misal pegawainya siapa, diklik titik 3 di samping kanan itu, maka muncul data-data yang harus diisi. Disesuaikan sama, di sini ada SK CPNS, terus nomor surat keputusan CPNS, terus TMT, jabatannya sebagai apa, terus surat PNS, terus nomornya pada di SK PNS berapa, terus ini yang nomor tanda tamat pendidikan dan pelatihan ini adalah nomor pada saat pegawai negeri sipil menjalani diklat prajabatan. Nah, di situ ada nomornya, di sertifikat tinggal diisi aja sama tanggal yang ada di sertifikat itu diisi. Untuk SPMT yang diisi adalah SPMT pertama kali Bapak Ibu yang pada saat CPNS. Itu pasti semua punya. Pada saat CPNS terus diisi aja. Apabila ini yang C2TH, apabila Bapak Ibu tidak punya, tidak usah diisi, tidak apa-apa. Terus surat dokter juga tidak, apabila tidak punya, tidak usah diisi, tidak apa-apa. Terus karpet diisi, terus kita lanjutkan saja. Setelah dilanjutkan,
kita harus mengupload dokumen-dokumen yaitu SK pengangkatan PNS sama SK pengangkatan CPNS dan dokumen SPMT tadi. Nah, setelah itu setelah diupload kita lanjutkan saja, maka langsung masuk ke riwayat histori. Semua data yang tadi kita simpan itu memang tidak muncul di dashboard pertama kali kita ini, tapi munculnya di data histori. Kita cek aja di data histori itu sudah masuk apa belum. Kalau sudah masuk berarti ya sudah bisa diinput, maka nanti kotakannya itu berubah menjadi biru. Berubah menjadi hijau. Kalau belum ya berarti kita input ulang aja. Soalnya banyak sekali keluhan web APK BKN ini lemot. Kenapa kok lemot? Karena yang akses tidak cuma kita saja, tetapi yang akses adalah pegawai negeri sipil se-Indonesia. Untuk diklat ini, monggo saja Bapak Ibu apabila mempunyai sertifikat diklat bisa diisi, baik itu diklat fungsional, diklat workshop atau pelatihan dan lain-lain, diisi saja sesuai yang Bapak Ibu miliki yang terakhir, atau yang masih aktif atau yang lainnya. Terus riwayat keluarga. Riwayat keluarga di sini ada orang tua, pasangan, dan anak. Apabila Bapak Ibu masih punya orang tua yang masih hidup, bisa diisikan di sini. Apabila sudah meninggal, kemarin pada saat sosialisasi, Mas Arief bilang tidak usah diisi, tidak apa-apa. Kalau susah untuk mendapatkan dokumennya. Untuk pasangan, monggo diisi saja pasangannya, dilengkapi. Misal kita masukkan pasangan siapa, terus sebagai apa. Kalau PNS, langsung aja diketik NIP-nya, maka di sini muncul data pribadi pasangannya apabila PNS. Kalau kita klik yang non PNS, itu kita melengkapi yang ada di dalam dashboard keluarga. Terus selanjutnya yang diupload pada dokumen pasangan itu adalah buku nikah yang asli dan di-scan PDF maksimal 1 MB. Nah, yang di-upload untuk dokumen anak itu adalah akte kelahiran anak asli. Semuanya sama sih seperti yang disosialisasikan pada saat hari Selasa kemarin. Apabila belum ada data yang di dashboard MySPK baru, kita bisa ngeklik tambahkan saja, enggak apa-apa. Nanti munculnya di riwayat histori. Gitu. Untuk SKP, selanjutnya SKP, Bapak Ibu yang harus diperhatikan di SKP ini yang diupload adalah SKP tahun 2019 dan SKP tahun 2020. Yang kita scan adalah cukup DP3-nya saja atau yang penilaiannya itu. Tidak usah semua di-scan baik yang tupoksi dan lain-lain, tidak usah di-scan, yang di-scan adalah DP3-nya aja. Terus diisi saja. Ini disesuaikan sama nilai yang ada di dalam SKP itu. Diklik tahun berapa, terus nilainya berapa, terus diisi saja. Untuk atasan langsungnya ini ada TMT golongannya, itu TMT golongannya disesuaikan sama TMT golongan yang atasan langsung masing-masing. Terus langsung diupload aja,
di MES APK. Selanjutnya ini riwayat penghargaan. Bapak Ibu apabila mendapatkan penghargaan seperti Satya Lancana, baik Satya Lancana 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun, itu bisa ditambahkan di dalam dokumen MES APK masing-masing. Di situ nanti muncul jenis-jenis penghargaannya apa. Kemarin pada saat bulan hari apa itu kami juga sudah menyerahkan beberapa sertifikat Satya Lancana nggih. Itu bisa yang mendapatkan kemarin bisa langsung dimasukkan di dokumen riwayat penghargaan. Terus organisasi, ini kemarin ada yang tanya mengenai organisasi, itu yang diupload itu SK PPNI. Untuk perawat itu yang diupload SK PPNI. Kalau kemarin saya tanya di BKPP apabila SK PPNI itu misal yang bersangkutan menduduki jabatan di PPNI itu yang diupload memang SK-nya, tetapi kemarin sempat sih saya ngomong-ngomong sama Mas Arief WA, kalau kartu PPNI-nya yang diupload gimana Mas? Itu bilangnya nanti mau dikonsulkan terlebih dahulu, gitu. Saya juga masih bingung ini terkait sama riwayat organisasi yang di organisasi profesi itu bagaimana SK-nya ya? Kan saya tidak tahu. Monggo saja kalau memang Bapak Ibu menduduki jabatan di organisasi profesinya, apabila ada SK-nya bisa diupload. Kalau memang menjadi anggota, kemarin saya yaitu baru tanya boleh nggak kartu PPNI itu diupload di dalam riwayat organisasi. Jawabannya nggih masih dalam tahap konsultasi di BKN. Monggo aja kalau misal untuk waktunya kan ini tinggal beberapa hari, mungkin untuk sementara bisa dimasukkan yang di-scan bisa dimasukkan kartu PPNI aja apa sih untuk sementara untuk toh nanti juga data itu diverifikasi kebenarannya. Ini riwayat CTLN, Bapak Ibu yang pernah riwayat cuti CTLN apabila pernah mengajukan bisa diisi. Kalau memang belum pernah mengajukan tinggal dilanjutkan saja. Ini ada nih yang diupload adalah SK CTLN-nya. Nah, ini semua data Bapak Ibu yang diajukan dan diisi itu masuknya di histori pengajuan yang ada di atas sebelah kanan ini. Jadi semua yang diisi masuk di situ. Nah, ini kita bisa tahu apa saja yang Bapak Ibu isi di MES APK di histori pengajuan ini, baik itu golongan, pendidikan, terus keluarga, SKP, dan lain-lain masuknya di histori pengajuan. Nah, ini nanti kita belum tahu siapa yang baru tahap konsultasi BKPP tentang verifikator yang memverifikasi ini. Kita menunggu supaya data tersebut bisa langsung diverifikasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait tata cara pengisian MES APK. Monggo Mas Ulin. Apabila ada teman-teman yang mau menanyakan. Sebenarnya Mas. Terima kasih banyak Mas Bayu. Ini sudah ada pertanyaan banyak sekali di kolom chat.
Nanti Bentar, tak ceknya. Oke, ini sedikit saya bacakan aja, enggak apa-apa. Ini ada yang menanyakan kalau ada yang mengalami kesulitan untuk login atau emailnya enggak benar, ini gimana Mas Bayu? Mungkin gini Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu belum bisa login, monggo langsung aja ke UP, melaporkan ke Pak Ipung, menggunakan email yang aktif. Nanti kita fasilitasi untuk ke BKPP supaya bisa diganti dengan email yang baru yang aktif. Oke, untuk yang sudah bisa aktif tetapi di data riwayat profilnya itu ada email yang salah, itu sementara juga bisa lapor, tapi kita fasilitasinya setelah teman-teman yang belum bisa login ini sudah bisa login semua. Karena dengan waktu yang mepet ini kita utamakan yang belum bisa login dulu, Mas. Oke. Kemudian untuk berkasnya ini harus asli apa boleh fotokopi, Mas? Kemarin pada saat sosialisasi yang disampaikan Pak Arief, dokumen yang diupload itu dokumen yang asli. Nah, apabila Bapak Ibu dokumen yang asli itu misal hilang, kemarin Bapak Arief bilang tidak apa-apa fotokopi tetapi dilegalisir, dokumen legalisir gitu. Kalau bisa ya yang asli lah, kalau yang diupload. Soalnya ya memang keabsahannya yang asli. Terima kasih. Ini ada beberapa peserta yang sudah angkat tangan. Silakan Pak Eko untuk membuka kameranya, langsung mengajukan pertanyaannya. Pak Eko cek. Oke. Iya. Kameranya dibuka Pak Eko. Bentar. Langsung Pak Eko. Iya, terima kasih atas waktunya Mas Ulin dan narasumber. Yang saya tanyakan yang pertama yaitu karena kita sudah ngisi dan salah gitu, misalkan sudah terlanjur hijau, itu gimana Mas? Misalkan di pendidikan kita kan S1-NES, kalau disimpan dulu kan ngisinya kan satu ada upload dokumen, NES upload dokumen. Nah kebetulan kemarin saya juga gitu, tapi S1 upload dokumen terus sudah hijau, jadi NES-nya belum terisi. Itu gimana Mas? Terus kemudian terus untuk di profil itu saya mungkin ada teman yang lain itu masih misalkan masih gelarnya AMK atau tapi ada juga yang sudah benar sesuai simpek ya mungkin sudah sesuai yang terakhir gitu. Sementara itu dulu Mas. Oh gitu. Untuk yang atau mungkin yang enggak pendidikan saja, mungkin yang dokumen yang lain misalkan jenjang jabatan sudah terlanjur ngisi tadi kan disebutkan ada SKP ya, ada yang TMT-nya atasan itu belum diisi tapi sudah bisa hijau, jadi belum terisi. Itu intinya itu kalau sudah hijau untuk memperbaruinya itu gimana gitu. Terima kasih. Sudah terlanjur hijau Mas Bayu. Kalau semua dokumen yang sudah terlanjur hijau dan dokumen tersebut ada yang salah, itu menunggu dari verifikator karena dari BKPP pun juga belum terbentuk verifikatornya. Ini setelah mungkin nanti kita tunggu aja bagaimana alurnya dari BKN, entah itu nanti verifikator itu ditunjuk per daerah atau per instansi, kita tunggu aja. Nanti kalau
Sementara ini tim verifikator belum terbentuk maupun dari daerah maupun dari instansi. Semua masih ada kewenangannya masih ada di BKN. Oke, cukup jelas Mas Bayu. Ada tambahan Pak Eko? Iya, berarti kita sistemnya nanti pelaporan atau gimana? Kan verifikatornya kan tidak mungkin tahu misalkan oh ini selesainya misalkan ya jenjang pendidikannya benar S1 atau masih ada di atasnya lagi gitu. Sebenarnya nanti kita tetap pelaporan atau gimana Mas Bayu? Kemarin kan pada saat sosialisasi Mas Arief menjelaskan bahwa yang bersangkutan pasti tahu kesalahan-kesalahan itu di poin-poin apa. Dicatat aja, nanti dicatat, terus kalau sudah terbentuk tim verifikator itu nanti monggo masing-masing melaporkan gitu. Jadi intinya jika ada kesalahan langsung dicatat aja, kemudian lapor ke UP gitu aja ya Mas Bayu ya? Kalau nanti misal dikomunikasikan ketika sudah terbentuk tim verifikator, ngaten ya? Betul. Dan kita verifikator tidak tahu bahwasanya poin-poin mana saja yang salah gitu. Jadi individu masing-masing yang mengetahui individu masing-masing Dicatat dicatat aja poin-poin apa yang pada saat pengisian itu masih dianggap belum betul. Cukup jelas Mas Bayu, terima kasih jawabannya. Ini ada beberapa pertanyaan lagi, misalkan sebelum dilantik sebagai PNS pernah mengikuti PTT atau Honda, itu bisa dimasukkan ke yang peninjauan masa kerja apa tidak Mas Bayu? Kalau pada saat itu kalau ada SK-nya bisa pada saat yang bersangkutan mengajukan dan ada SK-nya keputusan bahwasanya peninjauan masa kerja yang bersangkutan diakui, itu bisa dimasukkan di dalam menu PMK itu peninjauan masa kerja. Kalau tidak ada SK-nya, tidak bisa. Memang yang sebagai yang asli gitu, Mas. Kalau cuma dulu pengajuan tapi belum disahkan, belum ada SK-nya ya tidak bisa. Karena pada tahun sebelum kita semuanya PNS kan ada yang mungkin ada mengabdi terlebih dahulu, gitu, jadi banyak yang bertanya. Ini ada penanya lagi Mbak Iis Pujianti, silakan untuk menyalakan kameranya. Mbak Iis, monggo pertanyaannya disampaikan langsung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya mungkin dengan Pak Eko Pak ya, ada di riwayat pendidikan dan sama keluarga itu kemarin ada kesalahan input, tapi sudah terlanjur hijau gitu. Apakah nanti bisa dimerahkan untuk menginput yang benar? Terus untuk yang keluarga kemarin sebenarnya sudah diinput benar, terus di data histori juga ada datanya lengkap. Tapi pas saat saya klik biar bisa disimpan semua kok hasilnya datanya tidak ada semua gitu ya. Memang itu datanya saja, terima kasih. Memang kalau datanya di histori, memang datanya di menu itu tidak tampil. Tampilnya di menu histori pengajuan itu. gitu. Nanti setelah kalau saya mengikuti di tutorialnya itu, nanti setelah ada verifikator dan sudah diverifikasi, nanti data di history ini akan muncul satu-satu di dalam menu kotak-kotak itu, kotak-kotak masing-masing kotak-kotak itu. Oh ya, berarti memang di kotak untuk yang keluarga itu tulisannya tidak ada data gitu ya Pak ya? Memang tidak ada daftar, tapi kita yang di-input nanti masuknya di histori pengajuan ini semua. Oh gitu ya, iya. Soalnya kemarin saya ngecek di histori pengajuan itu sudah gitu, tapi kok nggak ada. Sudah masuk berarti Berarti sudah masuk itu ya? Berarti tinggal nunggu diverifikasi dari verifikator yang ditunjuk aja. Oh ya, berarti untuk yang pendidikan tadi kan ada kesalahan sama seperti Pak Eko tadi ya. Berarti kita membuat catatan sendiri, nanti kita kasihkan ke UP untuk kesalahan di data apa gitu ya Pak ya, nanti biar diperbaiki. Sementara
masing-masing individu mempunyai catatan bagi apa data-data yang belum sesuai itu apa-apa saja dibawa dulu aja. Nanti kalau ada info lebih lanjut mengenai pembaruan data-data yang salah nanti kita infokan. Itu aja, Mbak. Oh ya, terima kasih banyak Pak Bayu. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Atau kami bacakan, ini ada pertanyaan dari Bu Aminarti. Untuk data keluarga sudah diisi semua seperti ortu, pasangan, dan anak. Tapi tidak muncul warna hijau. Sedangkan di daftar histori pengusulan sudah muncul. Gimana caranya supaya bisa berwarna hijau, Mas Bayu? Terima kasih. Mungkin di dalam masing-masing orang tua, anak, pasangan itu belum diklik yang sebelah kanan itu masing-masing harus diklik. Nanti statusnya berubah menjadi hijau. Yang sudah sesuai itu, Mas, atau yang mana? Ya, itu ada ini toh menu sudah sesuai itu data. Sebentar saya bukakan. Berarti jika sudah muncul di story, kita tinggal klik sesuai aja, ngerti ya? Iya. Data riwayat keluarga atau orang tua sudah sesuai itu harus diklik per masing-masing. Misal orang tua itu diklik itu kalau sudah datanya diinput sudah benar. Terus pasangan kalau sudah diinput dengan benar dan masuk di story bisa diklik itu masing-masing baik orang tua, pasangan dan anak-anak. Gitu. Ini ada yang mana, Mas? Sudah, Mas? Ini ada satu lagi penanya yang masih angkat tangan, Mbak Dewi. Silakan, Bu Dewi. Bu Dewi, silakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas mau tanya, satu itu suami saya kan tentang pasangan. Suami saya kan sudah meninggal. Artinya kan belum jadi adanya surat kematian dari desa. Apakah bisa diupload atau gimana? Coba ditanyakan ke Capil dulu apabila akte kematiannya sudah jadi apa belum gitu toh Mbak. Nah, kalau memang sudah jadi ya yang diinput ya akta kematian dari Capilduk gitu. Terus kalau memang belum jadi untuk mengejar waktunya kan ini tinggal beberapa hari 3 hari nggih. Itu mungkin yang diupload itu bisa surat kematian dari desa yang asli nggih. Nggih. Nah, itu mungkin bisa diupload di situ. Coba yang utama mungkin yang diutamakan ya memang menanyakan di Capilduk dulu. Ditanyakan ya, kemarin dulu. Saya kan sudah nyoba bikin online tapi gagal terus, Mas. Yang online itu apanya, Mbak? Daftar surat itu kematian, akte kematian. Iya, soalnya kan kan kemarin itu selama pandemi ini kan tidak bisa tatap muka langsung, jadi semua data kan harus online. Oh gitu. Ya mungkin ditanyakan langsung aja ke Capilduk di bagian frontlinernya itu. Mungkin untuk mempercepat bagaimana gitu. Ditanyakan lebih aktif aja sih sebetulnya untuk menanyakan ke instansi yang dibutuhkan. Itu Mbak Dewi. Ya, sudah jelas Mbak Dewi ya. Berarti kita harus langsung tanya ke Capilduk atau instansi bersangkutan supaya kita tidak terlambat dalam pengisian. Ini kemudian ada yang tanya, ini ada yang masih belum bisa login sama sekali padahal tinggal 3 hari, ini gimana Mas? Ya segera saja melaporkan ke UP biar kita sudah susulkan. Melaporkan, tapi masih belum bisa login. Oh, kita nanti follow up lagi ke BKPP mengingatkan. Besok Senin kita follow up lagi supaya difasilitasi. Oh, iya. Berarti yang sampai sekarang masih belum bisa login, silakan melaporkan ulang ke UP untuk segera didata dan nanti akan ditindaklanjuti, ngoten nggih?
Nanti kita tindak lanjuti dan kita laporkan ke BKPP. Ini ada yang masih ada beberapa pertanyaan, tak bacakan aja. Ini akta lahir yang belum jadi, bagaimana? Ini apakah bisa ganti kakak atau surat keterangan lahir yang diupload? Ya seperti pertanyaan Mbak Dewi tadi. Peran aktif ya, menanyakan ke instansi aktif, yang menerbitkan. memang harus diurus benar-benar. Semua, soalnya data yang kita input adalah tanggung jawab dari masing-masing ASN. Oh iya. Ini tadi terkait tentang DP3 yang difoto adalah SKP tadi yang difoto adalah DP3 yang diupload. Kemudian ini ada yang tanya kalau buku nikah ini yang diupload yang sebelah mana? Apakah yang ada fotonya atau yang baliknya? Buku nikah yang difoto lembar 1, 2, dan 3 yang ada tulisannya itu. Ada foto, terus lembar kedua kan ada data pasangan, terus data terus sampai dengan tanda tangan yang diabsakan sama kepala KUA itu. Oke, sudah cukup jelas sepertinya Mas. Ini sudah banyak banget pertanyaannya dan kita sepertinya sudah masuk pada pukul 12. Kami beri kesempatan satu kali lagi, apabila masih ada pertanyaan silakan angkat tangan, jika tidak ada maka acara ini kita akhiri. Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan. Kalau mau ada yang tanya langsung aja ke UP, bisa, enggak apa-apa, Mas. Kita terbuka. Oh, terima kasih. Apabila masih ada pertanyaan, nanti dapat berkonsultasi lebih lanjut pada Mas Bayu di UP atau menemui Pak Ipung, betul nggih? Betul. Oh, terima kasih jawaban dari Mas Bayu. Semoga memberikan pencerahan kepada kita semua. Silakan Bapak Ibu segera melengkapi update data yang tinggal 3 hari ini yang akan ditutup tanggal 14. Jadi segera lengkapi dan segera diupload untuk bisa menghijaukan My SAP BKN ini. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Bapak Bayu selaku narasumber pada kesempatan siang ini. Terima kasih antusias para peserta dari awal hingga akhir. Mohon jangan meninggalkan ruang Zoom dulu. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Semoga apa yang kita dapatkan siang ini menjadikan kita lebih paham dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga dapat diaplikasikan ke depannya. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan kata dan dalam memimpin acara ini. Mohon Bapak Ibu menyalakan kameranya untuk kita lakukan sesi foto bersama. Untuk Mas Bayu mohon screen share-nya di stop deh. Bapak Ibu silakan menyalakan kameranya untuk kita lakukan sesi foto bersama. Stop share screen, Mas Bayu. Bapak Ibu dapat menyalakan kameranya, silakan. Kita foto bersama-sama. Dalam hitungan ketiga, nanti kita akan foto bersama-sama. Ini ada 4 slide. Silakan Bapak Ibu yang belum menyalakan fotonya. Masih banyak yang belum menyala. Kita mulai dari slide pertama. Bapak Ibu mohon menyalakan kameranya kembali. Kita hitung dalam hitungan ketiga. Hitung mundur, oke? Ayo Pak Olin. Oke, siap. Oke. Soalnya fotonya nggak kelihatan, Bu. Sinyalnya kurang bagus.
Nah, kita menunggu ini sudah kelihatan Bu Isnya sudah tersenyum. Bu Endang Prihatin juga sudah kelihatan. Bu Fitri Animo Frika sudah kelihatan. Ya. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Slide kedua, belum selesai, jangan meninggalkan dulu Bapak Ibu. Belum. Slide yang kedua. Belum Pak Ulin. Sebentar, belum Bu, belum selesai ya, kurang sedikit lagi. Kita hitung, Bu Umi sudah kelihatan, Muhammad Mahfud sudah kelihatan, Pak Imron. Kita hitung mundur, 3, 2, 1. Slide berikutnya, kurang 2 lagi, jangan meninggalkan tempat dulu. Kita hitung 3, 2, 1. Alhamdulillah, terima kasih peran serta Bapak Ibu semua. Jangan lupa saksikan kembali Sabtu Perawat Pintar pada episode mendatang. Kita agendakan setiap 2 minggu sekali. Akhir kata, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ulin. Lah kok mau laren buka telepon ketemune mati. Tak tunggoni ada orang urip neh mati. Kan tak buka kan. Le mati. Ning gone istri nek kok nek gano tak titipno aku pulang. Bu, ini gelasnya masih di sini. Aku pernah ono ndek pas nganteni ndene. Les ah. Sinyalnya kurang jos ya. Kedul rakyat kurang sip. Bu Titik, saya ngantuk Bu Titik. Jaga malam ya? Ayo. Yes, siap. Mbak. Jeneng nang kono. Numpak motor. Ayo aku yo bingung ceritane. Ayo ora mungkin kan sing numpak mobil balik rene kan yo ora mungkin.